Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom semuanya. Pada saat ini kembali kita bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari siapkan hati kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami ada saat ini kembali, kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau pimpin kami dari awal sampai dengan akhir. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada yang menyaksikan program ini Tuhan. Berkati, urapi dengan berkat yang baru dari sorga. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang maha besar. Mari memuji Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Yes. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Yes, haleluya. Katakan lebih sungguh lagi, Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia, amin. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Haleluya. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Pujilah nama Tuhan kita. Mari bersama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita mohon belas kasihan Tuhan atas setiap hidup kita, atas setiap bangsa yang sedang mengalami pandemi saat ini. Biarlah kita boleh menerima kasih anugerah Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini. Amin. Sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Katakan sama-sama. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Amin. Kami rindu
terpujilah nama Yesus. Dalam situasi apapun juga Tuhan, kami akan tetap menyembah Engkau. Kami akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Meskipun situasi di sekitar kami sungguh membuat anak-anak Tuhan tidak begitu nyaman, tetapi Tuhan, semua perkara Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami semakin melihat kemuliaan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu yang percaya dan menaruh pengharapan penuh kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami merindukan Engkau senantiasa, dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pada pagi hari ini Tuhan, bahkan Tuhan Engkau melihat setiap kami, Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini, dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu itu cukup bagi kami, memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun persoalan kami, masalah kami, pergumulan kami Tuhan, semuanya kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami merindukan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami, akan menyegarkan kami, akan memberikan semangat yang baru kepada kami Tuhan, untuk semakin Tuhan mengiring Tuhan dan setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, dan buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan, semakin akrab dengan Engkau Tuhan, dan mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Mari Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan sederhana dan jelas, sehingga kami semua boleh mengerti Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi Engkau saja Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan pada pagi ini untuk beribadah di tempat ini, ibadah offline. Tapi kami juga menyapa saudara-saudara kita yang hari ini juga akan menyaksikan ibadah di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Saya juga menyapa Shalom, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan sama menyampaikan pesan Tuhan dengan tema yang sama yang pernah disampaikan oleh hamba Tuhan beberapa minggu yang lalu.
Tapi Bapak Ibu, saya mau merefresh kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa bahwa fokus gereja kita pada bulan ini adalah fokusnya apa, Bapak Ibu? Pada tahun 2020 ini fokusnya apa? Masih ingat? Fokusnya iya, hidup yang mengandalkan Tuhan. Di awal tahun gembala kita membuat tema fokus gereja itu hidup yang mengandalkan Tuhan. Waktu itu Bapak Gembala belum tahu situasinya yang akan terjadi itu seperti apa, karena pada waktu itu adalah bulan Januari. Malah sebelum bulan Januari Bapak Gembala sudah bergumul. Mungkin itulah tema fokus gereja yang diberikan oleh hamba Tuhan, oleh gembala kita. Dan Bapak Ibu, bulan ini temanya adalah tetap tegar di tengah badai. Tetap tegar di tengah badai. Saya akan mengaitkan antara fokus, dan saya tetap konsisten dengan fokus gereja kita dan tema gereja kita pada bulan November ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saya akan untuk melandasi pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Lukas ini seperti sering saya sampaikan bahwa Injil Lukas itu yang paling lengkap menceritakan pelayanan Tuhan Yesus. Jadi di dalam perjanjian baru itu ada 4 kitab Injil, yaitu Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Lalu Bapak Ibu, yang kita baca ini Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, itu judul perikopnya adalah meredakan angin ribut. Jadi judulnya angin ribut diredakan, Bapak Ibu. Angin ribut diredakan. Dan perikop ini ditulis oleh ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak menuliskan. Alasannya apa saya tidak tahu. Tetapi ketiga Injil ini menuliskan perikop yang sama, yaitu angin ribut, ya, tentang angin ribut diredakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, setelah khotbah di bukit, lalu setelah mengadakan pelayanan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, pada ayat 22, Bapak Ibu kita baca, saya baca, Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat yang ke-23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, situasi yang terjadi hampir 9 bulan, ya. Kita di dalam situasi yang tidak mengenakan ini 9 bulan.
Dan Bapak Ibu, tidak terasa 9 bulan, Bapak Ibu, sungguh berdampak kepada semua sektor. Ada perekonomian kita, keluarga, bisnis, ekonomi, bahkan pendidikan pun juga terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Satu kali Bapak Ibu, saya memonitor kegiatan PJJ di salah satu sekolah dasar melalui aplikasi Zoom. Saya memonitor interaksi antara guru dan orang tua. Saya sangat terenyuh sekali ketika ada satu anak yang berkata begini, "Miss, aku kangen Miss pergi ke sekolah." Ya. Jadi anak-anak kita yang SD, SMP itu, ya, mereka nggak bisa ke sekolah lagi. Nggak tahu sampai kapan. Apakah sampai tahun depan, kita juga nggak tahu. Hari-hari ini memang sedang dipersiapkan untuk pertemuan tatap muka, PTM, pembelajaran tatap muka. Tapi kita tidak tahu, regulasinya nanti akan diatur. Tapi kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan. Badai dan situasi ini diizinkan Tuhan terjadi di dalam negara kita. Mungkin juga dampaknya ke keluarga kita, ekonomi kita, mungkin juga pekerjaan kita, relasi kita, dan seterusnya Bapak Ibu. Sama halnya Bapak Ibu seperti badai yang pernah dialami murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ini hanya sekejap ya Bapak Ibu. Hanya sebentar saja, tapi yang kita alami ini 9 bulan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, cerita ini, kisah nyata ini sebenarnya bukan sebuah ilustrasi. Bukan sebuah ilustrasi, paham Bapak Ibu? Bukan ilustrasi, tetapi ini adalah cerita nyata yang dialami di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan cerita nyata? Karena dikonfirmasi oleh 3 murid yang pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menuliskan hal yang sama. Dan penulisannya itu sekitar tahun 55 sampai 63 Masehi. Berarti rentang waktunya antara peristiwa dan penulisan itu, rentang waktunya hanya berapa tahun? Sekitar 30 tahun. Saya yakin Bapak Ibu, apa yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas itu adalah sangat akurat sekali. Rentang waktunya bukan 500 atau 700 tahun, dan kita percaya ini sebagai sebuah kebenaran Bapak Ibu. Bukan sebuah ilustrasi, tetapi Bapak Ibu, cerita ini ada analogi yang bisa kita tarik dari kehidupan kita, umat manusia. Kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya Bapak Ibu. Jadi analoginya apa Bapak Ibu? Perahu, kapal, bahtera itu menggambarkan pelayanan kita, kehidupan kita Bapak Ibu, keluarga kita, pekerjaan kita, relasi kita, dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu, kehidupan kita tidak akan pernah mandek. Kehidupan kita terus berjalan, mengarungi sebuah kurun waktu tertentu. Kita tidak tahu kapan Bapak Ibu akan berakhir kehidupan kita. Tapi yang pasti bahwa kurun waktu itu harus kita lewati. Itulah laut, danau, samudera yang harus kita lalui bersama-sama Bapak Ibu. Dan tidak menutup kemungkinan. Di tengah-tengah danau, di tengah-tengah samudera raya, itu pasti ada sesuatu yang mungkin membuat bahtera itu menjadi oleng, mungkin air menjadi masuk ke dalam bahtera itu. Ya, digambarkan angin ribut taufan melanda bahtera yang ditumpangi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi analoginya seperti itu. Saya menangkap Bapak Ibu perikop ini walaupun hanya 4 ayat, tapi ada pelajaran yang sangat dalam dan kuat kalau Bapak Ibu mencermatinya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mari kita coba simak bersama-sama. Kita baca di dalam
Di dalam Lukas pasal 8 ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ya, mungkin saudara bertanya-tanya, kok Yesus tertidur? Saudara ketahui bahwa kemanusiaan Yesus pada waktu itu adalah 100%. Bahwa seperti manusia biasa, tetapi kealahannya maha kuasa. Jadi dari tubuhnya itu seperti tubuh manusia yang biasa, yang juga mengalami lelah, capek, dan punya emosi juga, Bapak Ibu. Jadi sama, mengalami metabolisme dan fisiologi juga seperti tubuh manusia juga. Itu kemanusiaan Yesus pada waktu itu. Tapi kealahannya itu tidak terbatas mengisi seluruh ruang dan waktu, Bapak Ibu. Jadi kalau pada waktu itu tertidur, Bapak Ibu, itu kemanusiaan Tuhan Yesus. Tapi Allah tidak pernah tidur. Allah itu penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Menjaga saudara siang dan malam dan tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, kenapa pada waktu itu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Sekonyong-konyong turunlah taufan dan danau, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, peristiwa, masalah, persoalan, problem dalam kehidupan saudara dan saya, kita semua, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kadang-kadang kita tidak pernah menduga datangnya tiba-tiba. Sepertinya keadaannya baik-baik, tapi kok tiba-tiba datang peristiwa seperti ini yang menggoncangkan, ya. Bapak Ibu, bulan Januari kita merasa aman-aman saja, walaupun di Wuhan bulan November sudah ada pandemi COVID-19 ini. Dan Indonesia bulan Januari masih merasa nyaman. Bahkan sebagian dari kita mengatakan kita daerah tropis yang suhunya tidak sesuai dengan perkembangan COVID-19. Bapak Ibu, tapi nyatanya pada bulan Maret itu sudah mulai terinfeksi 3 orang ya kalau nggak salah. Mulailah itu menjadi panik. Jadi tidak pernah terduga, Bapak Ibu. Dalam keluarga saudara juga nggak pernah terduga. Kalau ada masalah, percobaan, tantangan, rintangan, hambatan, kendala, itu kadang-kadang keluarga kita baik-baik saja. Kita memulai keluarga dengan baik. Tahun pertama, tahun kedua baik, tahun ketiga baik. Tapi tahun seterusnya kadang ada saja datang persoalan. Bapak Ibu, krisis yang terjadi tidak pernah terduga. Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi berapa tahun kemudian. Tetapi satu hal yang kita yakini, bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, coba perhatikan Lukas pasal 8 ayat 22. Mundur ya. Lukas pasal 8 ayat 22. Bapak Ibu, coba perhatikan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak tinggal di pulau itu, tapi Tuhan Yesus naik bersama perahu bersama murid-muridnya. Berarti pelayaran itu menuju ke seberang itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita percayai juga kehidupan saudara setelah saudara mengambil keputusan bahwa kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita meyakini bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu kemudian setelah bersama-sama dengan Tuhan Yesus tetap saja ada badai? Pertanyaannya juga demikian di dalam keluarga saudara. Padahal ada Roh Kudus dalam hidup saya, ada Tuhan dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya. Tetapi toh kenapa juga krisis itu terjadi? Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada perjanjian lama,
ada sebuah peristiwa juga yang kapal hampir tenggelam, yaitu kapal siapa? Kapal yang ditumpangi oleh siapa? Yunus. Kapal yang ditumpangi oleh Yunus juga hampir tenggelam juga. Tapi beda ceritanya. Yunus pada waktu itu memang lari dari panggilan Tuhan. Ketika Yunus disuruh ke Niniwe, tetapi Yunus pergi ke mana? Ke Tarsis, Bapak Ibu. Dia lari dari panggilan Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya badai melanda kapal mereka. Bisa dipastikan kalau orang lari dari panggilan Tuhan, setelah saudara dipanggil oleh Tuhan, menjadi umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, lalu lari dari panggilan Tuhan, Bapak Ibu, seperti Yunus akan mengalami juga. Tapi untungnya Yunus bertobat. Masih ada kesempatan bertobat. Dan untungnya juga ikan yang memakan Yunus itu bukan mengunyahnya, tetapi hanya ditelan saja. Akhirnya Yunus masih hidup, masih punya kesempatan. Bapak Ibu, ya sama, ya badai juga melanda. Tetapi Bapak Ibu, saya mau tarik benang merah antara Yunus dan murid-murid Tuhan Yesus di sini, bahwa keduanya itu sama-sama dilanda badai. Tetapi satunya meninggalkan Tuhan, satunya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Bahwa badai yang melanda hidup saudara dan saya itu bukan pertanda bahwa kita meninggalkan Tuhan. Kita bukan pertanda bahwa itu persoalan karena kita lari dari panggilan Tuhan. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Antara Yunus dan murid ini. Ya. Artinya apa? Kalau terjadi badai, bukan berarti lari dari panggilan Tuhan, ya. Kalau lari dari panggilan Tuhan jelas pasti menghadapi persoalan. Tetapi bukan berarti badai itu adalah tanda seorang meninggalkan panggilan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, tetap saja ada badai. Bapak Ibu, jadi semua krisis yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu semuanya sepengetahuan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dalam Roh Kudusnya ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Berikutnya, saya rindu waktu yang singkat ini menjadi waktu yang berkualitas bersama-sama dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga kita menangkap pesan Tuhan dan kita benar-benar mendapatkan bekal yang kuat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, dalam perikop ini juga ditulis oleh Matius juga. Dan Matius menuliskan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, ya, ketika itu menjadi apa? Menjadi kurang percaya karena ketakutan mereka. Seringkali Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, saking takutnya kita dengan persoalan-persoalan hidup kita, masalah hidup kita, lalu kita menjadi tidak percaya, menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ya, banyak orang yang ketika tokonya kurang laris, tokonya kurang rame, kemudian dia takut, lalu dia takut pembeli-pembelinya itu menurun, lalu dia panik takut, lalu cari jalan keluarnya. Kurang percaya, berharap sama Tuhan, malah dia lari kemana? Ke dukun, pengelarisan, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus itu kadar percayanya berkurang ya kepada Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, seharusnya murid-murid Tuhan Yesus tetap tenang. Ya, Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus berkata, ya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, Bapak Ibu. Jadi COVID-19 ini, Bapak Ibu, juga kadang-kadang membuat kita takut. Apalagi tahun pertama, tahun kedua, bulan pertama, bulan kedua pada waktu pandemi itu mulai terjangkit. Kita ketakutannya luar biasa, Bapak Ibu. Dan sampai hari ini banyak orang, kita juga merasa was-was bagaimana, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, itu wajar kemanusiaan kita. Tapi jangan sampai itu mengurangi kepercayaan kita kepada kemahakuasaan Tuhan.
tetaplah percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, tetap percaya kepada Tuhan. Coba kita baca Lukas pasal 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru, apa Bapak Ibu? Di situ ditulis, kita binasa. Sudah binasa nggak anak murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu? Belum binasa. Itu indikasi bahwa mereka sudah mulai percayaannya menurun. Bahkan mereka sudah berpikir negatif. Kita binasa, ya, padahal mereka masih hidup, mereka masih ada, ya. Kadang-kadang kita juga berpikir begitu, waduh, ini persoalan ini membuat hancur hidupku, membuat masa depanku udah luluh lantak, udah nggak ada lagi masa depan. Kadang-kadang kita berpikir juga demikian. COVID-19 ini juga kadang-kadang juga membuat kita berpikir begitu. Kita kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu yang biasanya ada dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, supaya kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan, supaya kita menaruh iman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, yang membangunkan Tuhan Yesus pada waktu itu siapa Bapak Ibu? Saya bertanya, yang membangunkan Tuhan Yesus pada waktu itu, apakah angin ribut yang begitu kuat itu? Apakah goncangan air yang begitu kuat itu? Apakah air yang masuk ke dalam perahu itu yang membangunkan Tuhan Yesus? Buktinya Tuhan Yesus masih tidur lelap saat itu, Bapak Ibu. Iya, masih tidur lelap. Tuhan Yesus terbangun ketika apa? Ketika Tuhan Yesus didatang, ketika murid-murid Tuhan Yesus datang kepadanya dan apa? Membangunkan dia. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini Bapak Ibu? Jadi badai dalam hidup kita, kesusahan dalam hidup kita, krisis dalam hidup kita, itu tidak akan pernah menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Kecuali kita menaruh pengharapan kepada Tuhan dan memohon di dalam doa kita. Buktinya apa? Tuhan Yesus pada waktu itu tidak terbangun. Ya, saya membayangkan badai yang terjadi waktu itu bukan badai yang biasa. Karena yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu adalah nelayan-nelayan yang terbiasa di laut. Kalau hanya badai yang biasa, itu biasa dia hadapi. Tapi kali ini sampai dia panik, sampai dia takut, pasti itu badai yang luar biasa. Tapi itu pun tidak membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terbangun ketika murid-muridnya datang dan kemudian membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan. Iya. Jadi tolong saya, begitu. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Baru Tuhan Yesus terbangun. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya doa yang menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Masalah saudara, persoalan saudara nggak pernah menggerakkan hati Tuhan untuk menolong saudara. Kalau saudara tidak datang sepenuhnya kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini saya alami justru ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya sedang di dalam krisis dalam pekerjaan saya, Bapak Ibu. Dan luar biasanya Tuhan menolong saya. Beberapa waktu yang hari Jumat yang lalu, saya menghadapi sebuah problem dalam pekerjaan saya. Ada jalan buntu, ya, yang harusnya itu bisa saya tembus ke birokrasi di dinas pendidikan. Tetapi ada satu hal yang memang itu ingin menghalang-halangi. Tapi saya bahasa roh ketika itu hari Kamis, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan buka jalan. Dan hari Jumat saya kembali ke dinas pendidikan provinsi Banten. Akhirnya apa yang saya urus itu menjadi berhasil, Bapak Ibu. Di menit-menit terakhir, hari Jumat itu adalah hari terakhir saya harus menyelesaikan persoalan itu. Jadi karena doa yang menggerakkan hati Tuhan, berulang kali, saya percaya berulang kali saudara dan saya mengalami hal yang sama.
Hanya dengan doa persoalan kita bisa terselesaikan. Bapak Ibu, mari kita tetap berdoa berharap pada Tuhan. Jangan lari ke yang lain, Bapak Ibu. Saudara lari ke dukun, lari ke yang lainnya, Bapak Ibu tidak mendapat jalan keluar, tapi jiwa saudara malah binasa, Bapak Ibu. Matius pasal 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya, mungkin saudara berpikir, Tuhan kenapa enggak tadinya? Kenapa enggak dari awalnya Tuhan membuat danau itu teduh? Ya, mungkin kita berpikir begitu. Kenapa mesti izinkan persoalan itu terjadi, Bapak Ibu? Jadi memang Bapak Ibu, Tuhan itu ingin menyatakan kemuliaannya. Dan ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang mustahil. Seperti yang saya ceritakan tadi. Bagi manusia mustahil, nggak mungkin itu bisa. Tetapi ternyata karena pertolongan Tuhan, Tuhan menghardik danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Berubah berbalik 180 derajat. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, apapun persoalan saudara, mari serahkan kepada Tuhan. Persoalan saudara, mari bawa kepada Tuhan. Krisis yang terjadi di dalam keluarga saudara, mari bawa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Danau angin ribut itu menjadi tunduk. Lalu itu menyebabkan orang-orang murid-murid Tuhan Yesus menjadi heran dan takut. Artinya apa? Setiap peristiwa, setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya orang melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan, di dalam Tuhan Yesus ada mujizat, di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Jadi persoalan-persoalan itu adalah persoalan-persoalan yang biasa dan tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatan kita. Bapak Ibu, saya undang pemain musik untuk ke depan. Tidak melebihi kekuatan kita. Mari kita serahkan. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang terjadi. Persoalan yang ada bersama-sama itu COVID-19, ya, itu kita hadapi bersama-sama. Dan kita mohon belas kasihan Tuhan supaya ini segera berakhir, Bapak Ibu. Kapan waktunya Tuhan jawab, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti bahwa semua persoalan terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan buat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan naikkan pujian, hatiku percaya. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku angkat tangan saudara. Mari kita angkat tangan kita. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Kalau persoalan-persoalan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat Tuhan bangsa dan negara kami yang hari-hari ini sedang menghadapi persoalan-persoalan
baik pandemi COVID-19 Tuhan, baik persoalan-persoalan ekonomi, persoalan keamanan, maupun Tuhan persoalan-persoalan yang lainnya Tuhan, pilkada juga yang akan dilaksanakan Tuhan di berbagai daerah. Mari Tuhan Engkau tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet, jajaran aparatur penegak hukum, Menteri Kesehatan, Menteri Ekonomi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Tuhan yang menjadi garda terdepan menangani COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang menolong, mari Tuhan Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, marifat yang dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan Tuhan pertolongan hikmat yang dari Tuhan. Vaksin yang sudah ditemukan Tuhan, mari Tuhan Engkau juga Tuhan Yesus memberkatinya Tuhan, menjadi sarana Tuhan mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh tenaga medis dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan Engkau berikan kesehatan, kesabaran, ketabahan dalam menjalankan tugasnya untuk Tuhan Yesus mengatasi pandemi ini Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu Bapa, pemerintah daerah dari gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai camat, RW, RT Tuhan. Mari Tuhan Engkau juga memberkati, berikan Tuhan hikmat kepada mereka untuk menangani pandemi yang ada sekarang ini Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, baik PGI, PII semuanya Tuhan. Mari Tuhan juga sinode-sinode yang ada, seluruh pengurus harian yang ada. Mari Tuhan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gereja kami ini Tuhan, supaya benar-benar Tuhan dalam situasi seperti ini juga Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan juga memberkati gembala kami Bapak Hengki Manuel, juga Tuhan gembala yang ada di Banten, gembala yang ada di sinode juga Tuhan Engkau memberkati semuanya Bapak. Tuhan kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Tuhan menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin terkena dampak pandemi COVID-19, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin sakit, mungkin juga Tuhan mengalami krisis dalam keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan lawat dan Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan seluruh anak-anak Tuhan di GBI Geraha Raya ini, seluruh pengurus juga. Mari Tuhan ikat satu dengan yang lain dengan tali kasih-Mu, supaya di kesempatan yang akan datang kami boleh berjumpa kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau tetap tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh berjumpa kembali dengan keluarga kami dengan kasih dan kemurahan yang dari Tuhan. Pimpin sertai kami, lindungi kami Tuhan dalam perjalanan kami yang jauh maupun yang dekat. Tuhan sertai, sampaikan kami ke tempat tujuan dengan selamat. Jauhkan dari segala hal yang Tuhan tidak berkenan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan kedangkan tanganmu. Pulanglah sekarang dengan membawa berkat Tuhan yang menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu pada pagi hari ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan akan menyertai kita semua seumur hidup kita. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua yang percaya kita katakan amin.